di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali di rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya itu atas izin-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin percaya, di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan, dan saat sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Kami siapkan hati kami Tuhan yang terbaik untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan selalu memberikan warna ke dalam kehidupan kami, untuk selalu taat dan setia dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami membawa hidup kami Tuhan semakin percaya, setia, dan terlebih lagi berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita malam ini, ya puji Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 21 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya membacanya demikian. 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu, kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah Ahab di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kalau kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga, kita akan mengerti bahwa satu saat Raja Ahab menginginkan tanah yang adalah milik dari Nabot. Tanah yang penuh dengan pohon anggur. Dan saudara-saudara, karena letaknya dekat istana raja, maka dia coba nembung kepada Nabot. Nabot, saya kepengin tanahmu sebab sebelah istana. Nanti saya tukar dengan tanah yang lebih baik. Atau kalau kamu suka, aku akan bayar dengan uang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Ahab tidak melepaskan tanah yang adalah milik pusaka dari nenek moyangnya. Sehingga dia berkata, tidak mungkin aku berikan tanah ini kepadamu Raja. Sekalipun tanah itu mepet dengan istana. Bapak Ibu Saudara, nah pada saat dia mendengar penolakan dari Nabot, ayat 4 kita membaca, Raja Ahab masuk ke kamar, lalu dia berbaring, lalu menelungkupkan wajahnya dengan bantal, terjemahan lain. Lalu dia tidak mau makan. Sifat apakah yang terjadi pada diri seorang Raja Ahab? Bapak Ibu Saudara, Ahab yang berbaring di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya, tidak mau makan, diingatkan istrinya bahwa dia adalah seorang raja. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, Isabel berkata, engkau raja. Lalu dibujuk istrinya, ayolah makan. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan sifat kekanak-kanakan dari Ahab. Ahab sebagai pemimpin, Ahab sebagai raja, Ahab sebagai suami dari Isabel. Ahab adalah ayah dari Ahazia dan Yoram. Tetapi tidak menunjukkan sifat seorang pemimpin. Dia menunjukkan sifat yang aneh, kekanak-kanakan. Mari kita melihat Pengkhotbah 10 ayat yang ke-16 dan 17. Ayat itu dimulai dengan kata why.
engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Bapak Ibu Saudara, ayat 16 dimulai dengan kata why. Itu berarti celakalah, sengsaralah, terkutuklah. Hai negeri, hai tanah. Tanah itu ditulis negeri, bicara tentang kerajaan, bicara tentang rumah tangga. Dengan lain kata celaka, sengsara, terkutuk, tidak ada pengharapan bagi negeri, bagi satu kerajaan, bagi satu rumah tangga yang pemimpinnya kekanak-kanakan. Memang ayat itu tidak ditulis kekanak-kanakan, tetapi ditulis kalau rajamu seorang kanak-kanak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ada dalam Alkitab seorang bernama Yoas. Dia berumur 7 tahun pada saat dia menjadi raja. Masih kecil sekali. Tetapi kerajaannya bertahan lama selama 40 tahun. Kerajaannya menjadi kuat di bawah kepemimpinan Raja Yoas. Demikian juga Alkitab mencatat tentang seorang bernama Yosia. Dia berumur 8 tahun. Tetapi kerajaan yang dia pimpin lebih lama dari Ahab. 31 tahun. Bahkan yang lebih mengagumkan adalah pada zaman Yosia, untuk pertama kali sejak zaman Samuel, tidak lagi ada Paskah. Di zaman raja yang memimpin kerajaan sejak kanak-kanak, dimulainya Paskah. Jadi dengan lain kata Bapak Ibu Saudara, sifat dari Ahab ini adalah sifat kekanak-kanakan. Dan Pengkhotbah 10 ayat 16 ini juga bicara tentang kalau seorang pemimpin apa saja, kalau kekanak-kanakan, sengsara. Kasihan orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia suami, kasihan istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara, Ahab yang kekanak-kanakan benar-benar mencelakakan keluarga dan bangsanya sendiri. Kalau kita membaca nanti Bapak Ibu Saudara di rumah, maka Tuhan datangkan hukuman atas keluarga Ahab. Seperti Tuhan pernah hukum Yerobeam. Bukan hanya itu, dia celakakan bangsanya. Dia adalah raja 10 suku Israel. Yang disebut sebagai kerajaan Israel Utara. Hilang begitu rupa. Lenyap, tidak ada lagi kerajaan Israel Utara. Yang ada adalah kerajaan Israel Selatan. Yang terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin. Tapi kerajaan yang Ahab pernah pimpin hilang. Lihat, kalau seorang pemimpin kekanak-kanakan, merugikan, meresahkan, menyengsarakan orang-orang yang dipimpinnya. Dari sini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau khususnya suami, khususnya kepala keluarga. Jadilah suami, jadilah ayah, jadilah kepala keluarga yang rohani. Bisa berkata amin? Iya. Ini bukan bicara tentang bersaing, tetapi sebagai suami, kepala keluarga, mari motivasi diri untuk lebih rohani.
untuk bisa dipandang oleh istri, oleh anak-anak sebagai kepala keluarga yang lebih rohani, yang jadi contoh, jadi teladan bagi anggota keluarganya. Suami mesti seorang yang suka berdoa, dan istri serta anak-anak bisa melihatnya. Kita tidak sedang mau pamer, tetapi mestilah suami adalah seorang yang cinta Tuhan, seorang yang takut sama Tuhan, seorang yang hidup di dalam doa, seorang yang cinta firman-Nya. Saya tidak tahu apakah suami yang ada bangun pagi-pagi hari mulai dengan firman Tuhan atau tidak. Tetapi saudara-saudara, contoh Ahab ini kiranya menyadarkan kita betapa pentingnya seorang pemimpin, bahkan pemimpin sebuah keluarga. Jadilah rohani suami-suami. Jadilah rohani bapak-bapak. Jangan seperti Ahab. Saudara-saudara, suami yang tidak takut Tuhan, yang tidak dekat sama Tuhan. Tidak heran kalau istrinya kejam sekali, jahat, dan lain sebagainya. Kalau membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 1, anak dari Ahab adalah Ahazia. Dia main-main sama Tuhan. Kalau butuh, dia datang kepada Tuhan. Kalau nggak butuh, tidak sama Tuhan. Sebab tidak ada figur orang tua yang rohani. Demikian dengan Yoram, saudara-saudara, anak kedua yang kemudian juga jadi raja. Sampai-sampai Elia berkata, Yoram, kalau bukan Yosafat, aku nggak pandang kamu. Saudara-saudara, kalau pemimpin rohani yang namanya Elia berkata demikian, maka itu berarti kehidupan rohani dari seorang Yoram nggak bisa dibanggakan sama sekali. Nah, kenapa bisa begitu? Orang tua pegang peranan penting. Demikian papahnya, demikian juga anak-anaknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar dari kebenaran ini, dan saya mengajak suami yang ada, ayah yang ada, menjadi pemimpin yang berohani. Tidak usah paksa anak ke gereja. Tidak usah dorong istri baca Alkitab. Semua mulai dari kita. Saya bertanggung jawab sebagai gembala yang Tuhan percayakan sama mami, sama istri, atas sidang yang Tuhan percayakan. Tetapi saya pun bertanggung jawab atas keluarga yang Tuhan percayakan. Saya harus bisa dipandang dalam artian, ya sebagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan, tentang kehidupan doanya, tentang bergumulnya dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, istri akan ikut. Sehingga kalau malam hari, saudara-saudara, tanpa janjian, gantian kami berdoa. Sebentar istri dulu berdoa di tengah malam. Istirahat, saya bangun untuk berlutut di kaki Tuhan, dan seterusnya. Dan contoh Ahab ini jadi peringatan buat kita. Mari suami, mari ayah, lebihlah sama Tuhan. Menjadi Kristen yang tidak kekanak-kanakan. Sudah saatnya kita memimpin
keluarga kita untuk lebih kepada Tuhan. Jadi ini yang pertama yang kita belajar dari seorang Ahab. Dia pemimpin tapi sifatnya kekanak-kanakan. Gambaran anak-anak Tuhan rohani, kanak-kanak. Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa melihat bagaimana tingkah laku dari Ahab yang rohaninya menjadi gambaran anak-anak Tuhan yang kekanak-kanakan. Yang pertama adalah dia berpusat kepada diri sendiri. Dia egois, dia suka paksakan kehendak dan keinginannya yang harus dituruti. Bukankah itu sifat anak-anak? Kehendak, keinginan, kemauan harus diikuti. Saudara-saudara, dan aneh ya, pada saat dia berkata, berikan tanah itu kepadaku, tidak diberikan, saudara-saudara, dia merajuk, dia masuk kamar, lalu dia kelungkukan mukanya di bantal. Sepertinya dia bilang, pokoknya apa yang aku minta, apa yang aku mau, apa yang aku ingini, apa yang aku kehendaki harus dituruti. Sifat kanak-kanak. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup berjemaat, kita hidup berorganisasi. Mari belajar untuk tidak main paksa kehendak kita. Ahab merasa bahwa keinginannya benar. Itu tanah sebelah istana. Itu tanah mepet dengan istana. Dan dia merasa berhak untuk mendapatkannya karena dia raja. Saudara-saudara, pendapat kita benar menurut kita, tapi tidak dengan yang lain. Itulah sebabnya dari pengalaman praktis saja, jangan suka paksa kehendak kita untuk dituruti. Kalau Ahab minta harus itu bayangan anak Tuhan, kata yang harus Tuhan turuti semua permintaan. Kalau tidak, berhenti melayani. Kalau Tuhan tidak beri apa yang aku minta, stop ke gereja. Kristen, kanak-kanak. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jangan suka memaksakan keinginan kita. Sebagai hamba Tuhan saya sampaikan kebenaran firman Allah. Dan kita tahu inilah pemberian yang terbaik. Yang mesti kita dengar dan lakukan. Itu pun tidak boleh dipaksakan. Diikuti, kita diberkati. Tidak diikuti, jangan salahkan Tuhan. Tetapi tidak bisa dipaksa. Demikian juga dalam keseharian. Jangan paksakan kehendak kita, keinginan kita harus dituruti. Itu sifat kanak-kanak. Dalam Yohanes 21 ayat 18, Yesus berkata kepada Simon Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus berkata, Simon, kalau kamu masih muda, bahasa Yunani tulis dengan arti kalau kamu masih baru di dalam Tuhan, kamu ikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana engkau mau. Artinya masih kanak-kanak dalam Tuhan, akan berjalan maunya sendiri. Menurut apa yang benar bagi diri sendiri. Dia nggak peduli sama yang lain, bahkan sama Tuhan. Pokoknya sesuka-sukanya. Tetapi kalau engkau telah menjadi tua, engkau akan memberikan tanganmu. Dan orang lain akan tuntun kemana engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristen tambah dewasa,
Bukan Kristen karena dia tidak paksakan kehendaknya. Justru dia akan menyerahkan kehendaknya kepada siapa saja bahkan. Apalagi sama Tuhan. Kita tidak mau main paksa. Kehendakku jadi. Petrus setelah dia matang di dalam Tuhannya. Alkitab saudara-saudara berkata, dia dibawa kemana saja. Dan dia ikut. Ini menceritakan bagaimana Petrus akhirnya meninggal. Saudara-saudara dengan cara yang luar biasa. Dia sempat menyangkal Yesus. Tetapi bertambahnya waktu dia semakin rohani, dia semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebuah catatan mencatat tentang bagaimana dia mati. Dengan disalibkan, bahkan kepala di bawah. Sebab dia merasa tidak layak disalib seperti Tuhan dan juru selamatnya. Lihatlah, Kristen yang tidak kanak-kanak. Dia akan berkata, jadilah kehendak. Seperti Yesus di Taman Getsemani sebelum dia maju ke salib. Bapak Ibu Saudara kita ingat, dia berkata, bukan kehendak, tetapi kehendakmu. Dan dia maju ke salib, dia disengsarakan begitu rupa. Dia diperlakukan semau-maunya, dia dihancurkan. Saudara-saudara, sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Untuk mengampuni dosa, untuk menyelamatkan jiwa kita. Kristen kanak-kanak, dia akan berjalan maunya sendiri. Dan mestinya sekian lama tahun kita jadi Kristen. Berbanding lurus loh mestinya. Dengan tingkat rohani kita. Mari kita mau tidak paksakan kehendak, keinginan. Kemauan kita. Jangan. Biar Tuhan punya kehendak, punya keinginan, punya kemauan yang terjadi. Bahkan kepada siapapun kita bisa berkata, kalau itu baik, kenapa tidak? Rumah tangga, kepala keluarga, suami. Tapi saya menyerahkan kehendak untuk hal-hal tertentu kepada istri saya. Bahkan saya minta supaya dia menjadi bemper. Sebab kalau saya paksakan kehendak saya selalu, itu berarti egois. Nggak ngerti repotnya istri, nggak ngerti banyaknya pekerjaan istri, mau menangnya sendiri, nggak bisa. Tidak bisa. Kita mesti menyerahkan kehendak satu dengan yang lain, apalagi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ahab adalah model Kristen kekanak-kanakan, yang egois, yang semua berpusat kepada diri sendiri. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi kalau rohani sudah makin matang, Paulus berkata, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Jadi bukan aku. Bukan aku. Tapi Kristus. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendak, apa yang Tuhan ingini, itu yang kita lakukan. Ada nyanyian berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita mau sungguh-sungguh. Ahab memenuhi janji Tuhan, tapi yang negatif. Ada ayatnya. Dari semua yang telah Tuhan janjikan, terjadi atas hidup Ahab dan keturunan. Tapi janji yang negatif. Tapi kita semua menggenapi firman Tuhan yang positif. Kita bersama keluarga dan semua yang ada pada kita. Saya jemput kita semua berdiri.
Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Terima kasih Tuhan. menjadi doa kami Tuhan, biarlah kami yang ada malam hari ini, hidup kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan, biarlah hidup ini Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu mengajar kami semua, khususnya kepala keluarga, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam satu perusahaan, apapun juga Tuhan. Biarlah kami Tuhan, umat-Mu menjadi imam-imam yang bisa diteladani oleh keluarga mereka Tuhan. Membawa seisi rumah tangganya semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu malam hari ini mengajar kami semua Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi Benar Tuhan. menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Tuhan, bentuklah kami Tuhan menjadi bejana-bejana yang berkenan di hadapan Amin, Engkau, Tuhan. sehingga rohani kami semakin bertumbuh dengan sehat Tuhan. Amin. Dan kami boleh mempunyai satu dampak kepada lingkungan kami, kepada keluarga kami Tuhan. Sama-sama menikmati Haleluya. keindahan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu. Benar. Kami perlu Roh Kudus yang memampukan kami, menuntun kami Tuhan, untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Amin Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan, menurut Tuhan kerinduan Tuhan. Ya. Tuhan, tolong kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu terus bekerja dan memampukan kami semua Terima kasih, untuk Tuhan. hidup seturut kehendak Tuhan. Memberkati umat-Mu yang sudah datang malam hari ini. Memampukan semuanya Tuhan. Amin Tuhan. Untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kau tilik apa menjadi keperluan umat-Mu Ya. malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini sanggup menolong, sanggup menyelesaikan, Amin. sanggup memulihkan, sanggup memberikan jalan keluar, Ya. sanggup menguatkan, sanggup memberikan penghiburan, Amin, sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua sudah diberkati lewat firman
dan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan Juru Selamat dan Penebus yang heran. Dan kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, mengenal tiap-tiap pribadi. Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkati dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani. Dan biar setiap kami ada dalam genggaman tangan-Mu yang kuat itu, sehingga kami aman terpelihara. Terima kasih Tuhan, serta kami, sertalah kami tiap-tiap saat, sebab kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, dan kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa dapat kami doa. Terima kasih Tuhan, sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.